Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku, khususnya klien yang biasa berjumpa dengan saya? Mudah-mudahan tentu dalam keadaan sehat walafiat. Ada pelajaran untuk kita semua. Kemarin ada seorang wanita Pera, namanya Wong Kito Galo, atau orang Sumatera Selatan yang tinggal di kota Batam, kembali melakukan prosesi masuk agama Islam. Jadi saudara Peri ini diantar beberapa temannya sebelumnya, ya, dia merasa resah, merasa jiwanya tidak tenang, merasa bersalah kepada orang tuanya. Intinya tidak tenang bahwa dia ingin kembali memeluk agama Islam. 10 tahun yang lalu beliau ketika tinggal di kota Batam terpincut dengan seorang laki-laki yang akhirnya menikah dengan cara non-muslim. Sebenarnya keluarganya, khususnya saudara kandung ibunya, ya, menurutnya telah menasihati, telah memberikan peringatannya tidak usah nikah dengan cara non-muslim, ya. Tetapi apalah daya, ini pelajaran penting bagi kita, ya. Saya dalam setiap penyuluhan dimanapun kapanpun, saya sering sampaikan, pastikan didik secara silang anak itu. Kalau anak laki-laki harus dekat dengan ibunya, kalau anak perempuan harus dekat dengan bapaknya. Mengapa? Karena anak laki-laki ini wajib menafkahi ibunya. Terlalu banyak fakta setelah menikah KUB, kalah oleh bini. Kenapa anak laki-laki bisa seperti itu? Karena memang selama ini ibunya jauh dari anak. Sekarang kalau anak perempuan, wajib bapaknya dekat dengan anak. Sayangi habis anak wanita itu. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, tentu nanti kemanapun dia merantau, dimanapun dia pergi, akan selalu ingat ayahnya. Jadi ketika dia misalnya ketemu cowok atau ada laki-laki yang senang, dia pasti mengatakan dengan bapaknya, menghubungi bapaknya, "Bapak, ini ada cowok yang suka dengan saya, Pak. Bagaimana pendapat Bapak?" Dia terus memfigurkan ayah kandungnya seperti itu, ya. Atau nanti dia mengatakan kepada calon suaminya, ya, "Bang, aku nih kata ayahku, Bang, kalau ayahku cocok ya kita nikah, Bang. Tapi kalau ayah tak cocok, aku tak bisa, Bang. Karena bagaimanapun ayahku adalah wali, dan ayahku adalah figur yang terbaik dalam hidupku. Ayahku adalah pahlawanku, ayahku adalah pelindungmu." Itu dengan catatan kalau selama ini bapaknya dekat dengan anak. Tapi saya nggak tahu, ya, pada keluarga Pera ini, khususnya hubungan ayah dengan Pera, saya kan nggak tahu. Tapi saya hanya ingin menjelaskan kepada semuanya, umumnya kalau ada seorang wanita membohongi walinya, karena banyak fakta di kota-kota ini, pergi ke Pak Gua, "Pak Gua, tolong nikahkan aku, Pak." "Kemana bapakmu?" kata Pak Gua, ya. "Sudah mati, Pak," kata si wanita ini. Orang tuanya masih merokok di kampung itu. Mengapa bisa seperti itu? Karena ayah selama ini jauh dari anak perempuan. Tapi saya nggak tahu yang terjadi pada ayahnya Pera nih. Tapi andaikan selama ini memang orang tuanya tidak membimbing anaknya langsung, andaikan orang tuanya selama ini jauh dari anak perempuan, tidak membimbingnya, tidak membahagiakannya, bahkan cenderung cari enaknya sendiri, maka ya sudahlah, begini yang akan terjadi. Tetapi wahai orang tua Pera, apakah ibunya, apakah ayahnya, atau saudaranya, sekarang Pera Pratiwi ini sudah kembali memeluk agama Islam. Artinya sudah satu akidah dengan kita. Maka saya minta kepada keluarganya, atas nama sebagai sesama muslim, atas nama sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga, sayangi Pera sepenuh jiwa, lindungi dia, jangan sampai ada orang yang menyakitinya, karena sekarang dia sudah mengorbankan agama barunya, sudah mengorbankan agama yang telah dipeluknya, yaitu non-muslim, kembali menjadi agama Islam sebagaimana harapan orang tua. Karena konsekuensinya sungguh luar biasa. Mengapa? Dia punya suami, tetap bertahan di agama semula. Dia punya anak. Kalau orang tuanya tidak mengayomi sepenuh jiwa, kalau orang tua tidak membimbingnya, maka dia akan goncang.
Kemudian yang berikutnya, saya minta kepada semuanya, mau pindah agama apapun itu hak asasi yang paling dasar Republik Indonesia. Artinya boleh, yang muslim ke non muslim silahkan, dari non muslim ke Islam pun silahkan, tetapi harus berdasarkan kesadaran, bukan karena mau nikah atau karena apapun. Inilah buktinya. Kalau masuk non muslim karena mau nikah, pusing dia, balik lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau masuk Islam karena nikah, ya berantakan juga. Maka saya berharap yang ketiga ya, kalau kita nikah dengan mu'alaf, bimbing dia sepenuh jiwa agar dia menjadi muslim yang sejati. Kalau kita, teman-teman saya, sahabat saya non muslim, memasukkan saudara saya yang muslim menjadi non muslim, setelah nikah bimbing dia dengan agama barunya, lindunginya hatinya, jangan sakiti hatinya, insya Allah dia tetap bertahan pada agama barunya. Tapi kalau tidak ada bimbingan, ya beginilah jadinya, balik lagi kepada agama semula. Akhirnya mari kita sama-sama doakan, ya sama-sama kita bimbing Adinda Piera ini agar menjadi muslim yang sejati, sehingga seperti yang diminta Allah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia berjanji akan bertakwa kepada Allah dan hanya akan mati dalam keadaan beragama Islam. Ini tugas kita bersama, tugas tetangga, tugas saudara, khususnya ayah ibunya, memastikan Piera selamat jiwanya, selamat akidahnya sampai akhir hayat kelak. Saya kira itu mudah-mudahan manfaatnya. Mari kita saksikan prosesi Piera masuk Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Piera Pratiwi Putri Lestari, begini, sebelum proses masuk Islam ini di Indonesia, kapasitas sebagai pegawai Kementerian Agama, agama ini adalah yang paling asasi. Jadi keluar masuk Islam itu boleh, tapi dengan catatan jangan ada yang merasa dipaksa sedikit pun. Keluar Islam boleh, masuk Islam boleh, selama dia sudah cukup umur. Kalau belum 17 tahun, kekuasaan ada di tangan orang tua. Nah, oleh karena itu, yang perlu saya sampaikan dari sisi agama, yang dosa yang tidak diampuni itu bolak-balik masuk Islam. Nah, ini kan terkait Piera. Sebenarnya perlu saya sampaikan bahwa waktu pertemuan kemarin sudah dijelaskan, serius tidak masuk Islam gitu. Karena dirimu pernah pengalaman di Islam. Jarang orang yang keluar dari Islam itu karena kesadaran. Dengan faktor ekonomi, faktor cinta, dan kesadaran. Ini Piera sekali masuk Islam, ini konsekuensi tidak gampang. Perlu pikir-pikir dulu. Sama dengan kalau kita masih warga negara Singapura, jadi berlaku warga negara Singapura. Ngapain mikirkan orang Indonesia? Tapi setelah masuk Indonesia, maka berlaku hukum Indonesia, dan itu tidak gampang. Kalau dirimu masuk Islam, ini konsekuensinya kemana-mana. Nanti hubungan kamu suami istri jima sudah tidak boleh. Makanya tidak gampang, karena tidak boleh menikah beda agama. Ini kan sebenarnya begitu masuk Islam otomatis putus dengan suami, makanya nggak gampang. Betul-betul pikirkan dulu. Ini kan taruhan masa depan, gitu. Setelah habis masa iddah, suamimu bukan suami mereka. Nah, ini tidak gampang, gitu. Jadi berbeda dengan orang masih gadis atau masih bujang.
Ini cerita hukum agama ya, bukan hukum negara. Hukum negara sama, tidak boleh menikah beda agama. Tapi ketika sudah menikah beda agama, itu negara membiarkan. Tapi kalau agama melarang, ini kan nggak gampang. Artinya ketika dirimu masuk Islam, mau tidak mau pilihannya bisa suamimu masuk Islam. Kalau suamimu masuk Islam, tak perlu nikah ulang dalam agama. Artinya misalnya ada suami istri sama-sama non muslim masuk Islam, dia dulu nikahnya dengan cara Kristen, setelah muslim tak perlu nikah ulang. Ya agama semula itu dianggap sah pernikahan. Ini makanya tidak gampang. Kalau dirimu sudah tekad menghancurkan keluarga demi akidah, silakan. Jangan main-main. Nanti setelah muslim masih serumah juga. Itu persoalan zina. Ya harus saya sampaikan dulu di masalahnya. Tidak gampang. Maka dirimu begitu masuk Islam, hakikatnya dirimu mengakhiri rumah tangga. Itu pilihan yang serba sulit. Karena harus saya sampaikan secara agama seperti itu. Ya. Tapi tak usah terlalu khawatir. Akhirnya adalah segalanya. Ya. Tapi ada satu hal juga yang saya ingatkan dengan dirimu. Orang pindah agama atau masuk agama lain, umumnya karena tiga. Karena memang takwa, karena cinta, karena harta. Banyak orang yang masuk Islam karena nikah, bukan karena bukan karena hidayah. Saya berharap dirimu masuk Islam ini ibaratnya kembali ke jalan yang benar, karena asal usul kita itu. Jadi sebenarnya dirimu dimasuk Islam itu sekedar balik ke awal, gitu ya. Dan itu tindakan yang diambil sudah sangat fatal. Tapi bagaimanapun anak ini kan karena kesalahan orang tua, apalagi anak perempuan. Ini kan murni tanggung jawab orang tua. Karena orang tua tidak membimbing, tidak mengayomi, tidak membina, tidak menyayangi, akhirnya lari. Ingat, negara itu kan hanya membatasi orang tua itu kan tahun jawabnya sudah 17 tahun. Mestinya kalau lewat 17 tahun ya berpikirlah, walaupun orang tua bajingan jangan pula kita ikut-ikutan. Tapi itu hukum negara. Kalau hukum agama tentu batasannya sampai menikah. Terkait saya sebagai hari-hari ngurusi rumah tangga, andaikan dirimu keluar dari Islam ini karena cantol laki-laki yang muslim, misalnya, ya dari sisi akidah baik, itu penyelamatan. Tapi dari sisi memberikan contoh kepada anak itu tidak baik. Karena dirimu nanti berarti masuk Islam ini kata anak bukan karena kesadaran, karena mencintai muslim. Dan itu dampaknya akan ditiru anak ke depannya. Karena walaupun dalam Islam tidak mengenal hukum karma, tapi Allah menjelaskan orang berbuat kebaikan akan dibalas kebaikan, orang berbuat kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Jadi maksud saya, kalau dirimu masuk Islam ini karena nasihat ayah, itu bagus. Misalnya, ya ayahmu masih hidup, karena tanggung jawab laki-laki itu sebenarnya ada 4 perempuan, istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan. Ya mungkin ayahmu mikir, karena laki-laki tanggung jawab terhadap anak perempuan tidak putus karena menikah, dia sampai mati. Kalau anak laki-laki ya hanya sampai balik saja, sampai 15 tahun putus kewajiban bapak.
Tapi kalau terhadap anak perempuan sampai anaknya mati atau dirinya mati, tidak akan pernah putus gara-gara anak perempuan menikah. Kemudian yang terakhir ada apa namanya, di bisa mana? Ini tadi ini. Si Perak ini masuk Islam karena ini saksi, masuk di shooting pula itu. Ada siapa namanya? Leni. Ini tidak gampang. Kenapa saya buat tidak gampang? Beliau ini bersuami. Apa dampaknya ini setelah ini nanti? Dari sisi hukum negara sebenarnya boleh, kan hak yang paling asas, karena tidak lagi di bawah umur, yang paling dasar. Tapi perlu pertimbangan reaksi setelah ini bagaimana? Paham ya konsekuensi berikutnya? Itu tidak gampang kan? Tapi saya minta setelah Islam benar. Nanti cuma KTP-nya Islam, kelakuan seperti setan, cuma aja. Jangan satu mulai jilbab, pakaian muslimah. Kalau cadar itu kontroversi, tidak wajib. Yang mau monggo, yang tidak masalah. Nanti jangan selama masuk Islam kamu waktu mimpin senam pakai bahenol juga, pantat kelihatan susu bergantungan. Apa gunanya Islam kalau gitu? Karena Islam bukan hanya di KTP, bukan hanya di lisan, tetapi dilaksanakan. Jadi tahapan awalnya tunjukkan menggunakan pakaian, minimal jangan menggunakan pakaian yang terlalu vulgar. Jadi coba sebelum proses masuk Islam, ada yang tanya dulu? Masih ingat baca sadar? Coba yang buat asyhadu an agama lama di KTP Kristen atau Protestan? Tanggal berapa sekarang? Kamis. Jam berapa sekarang? Kita baca sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat berapa? Saya masuk Islam dengan konsekuensi ya. Karena masuk Islam ini bebas, ada larangan. Begitu masuk menguruskan. Ikuti apa yang aku sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Mana Nabi? Salah.
Jadi beran dirimu sudah menjadi muslim. Dalam Islam, kalau sudah masuk Islam, dosa selama Kristen itu terhapus. Yang dihitung sedang Islam ya. Jadi apapun misalnya kamu sedang Kristen itu, mau jadi setan, mau bajingan, mau apapun, hapus itu sampai sekarang. Nah setelah ini rajin sholat, rajin ngaji, pelakuan-pelakuan yang tidak benar tuh jangan ikuti, jangan lupa, karena mulai hari ini apapun perbuatanmu akan dicatat ya. Ya, terus dipahami itu. Jadi kalau kamu bertahan di Kristen, ya tentu pasti neraka. Kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa martabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwina lana fi syukratil maut wa najatan minan nar wa la fa'idal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh berkah ini ya Allah, saksikan salah satu hamba-Mu yang bernama Vera Pratiwi Puji Lestari yang sebelumnya menganut agama-Mu ya Allah, yang kemudian di tengah jalan dia mengingkari diri-Mu ya Allah, dan hari ini ya Allah dia sudah sadar dan kembali menurut agama-Mu. Oleh karena itu ya Allah, bimbing hatinya, berikan kemudahan dalam menjalankan agama-Mu ya Allah sampai Engkau ajal jemput nanti ya Allah. Dan kepada orang tua yang telah membesarkan ya Allah, yang telah menyayangi ya Allah, Kau berikan kekuatan agar selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan bimbingan dan kekuatan untuk terus membina salah satu hamba-Mu yang hari ini kembali memeluk agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, Kamu berikan kepada Vera dan Dewi ini ya Allah dalam hidupnya kesehatan, keberkahan. Kalau memang Kau akan berikan ujian, berikanlah ujian yang mampu memikulnya ya Allah, dan jangan berikan ujian yang dia tidak mampu memikulnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada anak-anak Vera ini ya Allah, Engkau berikan hidayah, Engkau berikan bimbingan agar mengikuti agama-Mu, agama ibunya yang hafal ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati ya Allah. Karena Vera ini adalah seorang wanita, tiada lain la haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada kami semua yang ada di sini ya Allah, berikan kekuatan iman, kekuatan ekonomi, sehingga kami mampu melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan ya Allah. Pada semua kami yang ada di sini ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk menyempurnakan rukun Islam 1 sampai 5. Salah satunya adalah ibadah haji ya Allah. Kami ingin ya Allah juga menunaikan ibadah haji bersama orang tua kami, bersama ayah kami, bersama ibu kami. Kami ingin menghantarkan orang tua kami tawaf di Baitullah. Kami ingin berziarah ke makam kekasih-Mu ya Rasulullah bersama orang tua kami ya Allah. Oleh karena itu berikan kepada kami kekuatan ya Allah. Tuhan kami, jangan wafatkan dulu kami ya Allah sebelum kami bisa membesarkan anak-anak kami dengan tangan kami sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan wafatkan dulu kami ya Allah sebelum anak-anak kami tuntas ya Allah, sebelum anak-anak kami menikah semua, sebelum anak-anak kami menjadi seorang sarjana semua ya Allah. Kalau anak kami sudah tuntas semua ya Allah, aku ikhlas Engkau panggil menghadapnya. Dan satu pinta kepadamu ya Allah, pertemukan lagi kami dengan ayah dan ibu kami yang telah lama meninggalkan kami. Kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kemudian mudah-mudahan prosesi masuk Islam ini diberikan keberkahan tentunya ya, dan kepada Vera ya saya ucapkan selamat bagi muslim kembali. Sekali lagi saya ingatkan, masuk Islam tidak boleh main-main. Sekali masuk, laksanakan agama itu dengan sebaik-baiknya. Yang boleh itu bertahap boleh, tapi jangan ada niat mempermainkan agama. Saya kira itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kerja? Enggak kerja? Iya, Semarang. Oh iya iya.